Bab 131 dipinjam untuk pamer. Alexander Blackwood tidak bisa menahan tawa, menggelengkan kepalanya dan bertanya, "Aku benar-benar tidak tahu dari mana kamu mendapatkan rasa superioritas ini. Aku membantu Solstice Holdings, karena menargetkanmu. Kamu terlalu banyak berpikir, itu hanya karena aku ingin memenuhi satu janji." Bibir Hannah Merrick bergerak sedikit, jelas dengan sedikit jijik, dia tidak percaya dengan perkataan Alexander Blackwood. "Olivia Thatcher adalah teman baikku dan aku akan membantunya. Kalau kamu keras kepala, jangan salahkan aku karena tanpa ampun," kata Hannah Merrick dengan tenang. "Kamu agak sombong, tapi hatimu tidak jahat. Jadi aku juga mengingatkanmu." Alexander Blackwood tersenyum menghina. "Suruh Olivia Thatcher kembali ke ibu kota untuk berbisnis dengan jujur dan berhenti memikirkan Solstice Holdings. Dan kamu, sebaiknya jangan berpikir untuk ikut campur. Aku khawatir kalian keluarga Merrick akan kehilangan terlalu banyak dan kamu tidak akan bisa berdiri kokoh saat itu. Kalau kamu keras kepala dan wajahmu tertampar, jangan salahkan aku." Hannah Merrick hanya berpikir bahwa kata-kata ini terdengar sangat lucu. Alexander Blackwood hanyalah seorang petugas penjara kecil, apa yang perlu dia pergunakan untuk bersaing? Mungkin ada sedikit kilau pada dirinya, tapi itu menurut pandangan Hannah Merrick hanyalah cahaya kunang-kunang, bagaimana bisa bersaing dengan bulan yang cerah? "Oke, kalau begitu aku akan menunggumu. Aku akan meninggalkan kota Evermore untuk sementara waktu kali ini, aku akan kembali ke ibu kota dan memobilisasi aset dari keluarga Merrick. Saat itu, aku ingin melihat apa yang dapat kamu lakukan di bawah tekanan besar." Hannah Merrick tiba-tiba terkekeh, berbalik, berjalan pergi dan berkata sambil berjalan, "Adalah hal yang baik bagi seseorang untuk memiliki harga diri, tapi kalau terlalu banyak harga diri, itu pasti akan tampak seperti lalat yang ingin mengguncang pohon dan jangkrik yang menghalangi mobil." Alexander Blackwood melihat punggung Hannah Merrick dengan senyum menghina di sudut mulutnya. "Bagus juga, dalam pertarungan antara Solstice Holdings dan kedua grup besar ini, mari kita lakukan tabrakan yang serius. Nona Lunarid, bukankah aku sudah memperingatkanmu? Kenapa kamu selalu tidak mengingatnya? Tahukah kamu bahwa hari ini sangat berbahaya?" Alexander Blackwood berjalan ke arah Lunarid dengan sedikit ketidakberdayaan. "Maaf, aku terlalu ceroboh." Wajah Lunarid menunjukkan sedikit rasa malu. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lupakan, tidak apa-apa. Dengan begitu, kamu sudah melihat wajah asli Tiger Reynolds dengan jelas." Lunarid memiliki kecenderungan untuk bermain api dan membakar dirinya saat berhadapan dengan hubungannya dengan Tiger Reynolds, itu membuat Lunarid juga tidak bisa berkata apa-apa. Alexander Blackwood turun bersama Lunarid dan sesampainya di Mercedes-Benz, dia melihat Sophia Caldwell duduk menunggu di pinggir jalan dengan patuh. Benar saja, Sophia Caldwell lebih penurut, aku suruh dia menunggu dan dia terus menunggu di sini. Alexander Blackwood tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Melihat Alexander Blackwood dan Lunarid datang ke sini dengan selamat, Sophia Caldwell lega. Dia baru saja bertemu Hannah Merrick di jalan, jadi dia meminta Hannah Merrick untuk bergegas ke puncak gunung untuk melihat-lihat. Lunarid bertanya, "Kenapa kamu ada di sini?" Alexander Blackwood berkata, "Seperti yang aku katakan, aku tinggal di Manor Azure Peak dan kebetulan aku melihat mobil kamu, jadi aku pergi lihat." Lunarid kaget, dia tidak menyangka Alexander Blackwood ternyata punya rumah di Manor Azure Peak. "Apa yang baru saja kamu bicarakan dengan Hannah Merrick?" tanya Lunarid lagi. "Aku haus, apakah kamu haus? Pergi ke rumahku untuk minum segelas air dan mengobrol." Alexander Blackwood menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lunarid, Alexander Blackwood dan Sophia Caldwell datang ke gerbang Istana Langit Azure Peak. Lunarid mau tak mau terkejut lagi, Alexander Blackwood ternyata tinggal di sini. Ini adalah villa unik di kota Evermore, dijual kepada pembeli misterius dengan harga setinggi langit 4 triliun. Konon latar belakang pembeli ini mencengangkan. "Kamu tinggal di sini?" tanya Lunarid heran. "Itu benar." Alexander Blackwood mengangkat bahu,
Berpikir itu tidak mengherankan, tidak peduli seberapa bagus rumahnya, bukankah juga untuk ditinggali orang. Melihat keterkejutan Lunarid, mau tak mau Sofia Caldwell merasa sedikit bangga, saat mengetahui Alexander Blackwood tinggal di sini, dia juga sangat terkejut. Tak disangka, orang penting seperti Lunarid juga tak terhindarkan. Lunarid dengan tenang berkata, "Bisakah kamu meminjamkan rumah ini untukku selama sehari?" Alexander Blackwood membeku sejenak dan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Berlagak," kata Lunarid. Sofia Caldwell hampir memuntahkan kopi di mulutnya, dia tidak menyangka Lunarid ternyata mengatakan kata-kata seperti itu. Apalagi kekayaan bersih Lunarid puluhan triliun, apakah masih perlu berpura-pura? Alexander Blackwood tidak bertanya secara detail dan berkata, "Tidak apa-apa meminjamkannya kepadamu selama sehari, tapi kamu harus berjanji untuk mengembalikannya kepadaku dalam bentuk aslinya." Lunarid berkata, "Tentu saja, ini prinsipnya." Alexander Blackwood juga tidak bisa membayangkan bagaimana Lunarid akan berpura-pura hebat dengan rumah ini, tapi harus diakui bahwa villa senilai 4 triliun ini memang cukup untuk berpura-pura hebat. Saat itu, Willy juga cukup royal, dia menghabiskan 4 triliun untuk membeli villa ini dan menghabiskan beberapa ratus miliar untuk dekorasi, anggur di gudang anggur dia saja sudah sebanding dengan nilai sebuah perusahaan kecil. Hannah Merrick akan kembali ke ibu kota untuk memobilisasi dana keluarga Merrick dan pertempuran terakhir yang menentukan akan datang. Alexander Blackwood berkata kepada Lunarid, "Apakah kamu sudah melakukan persiapan?" Kalimat ini seharusnya aku yang tanyakan kepada kamu. Yang paling tidak dimiliki Solstice Holdings sekarang adalah dana. Dana. Lunarid menekankan 3 kali berturut-turut, menatap langsung ke Alexander Blackwood. Alexander Blackwood mengangguk dan berkata, "Aku yakinkan kamu, ketika mereka bergerak, dana pasti akan tersedia." Lunarid bertanya, "Berapa banyak?" "Setidaknya 100 triliun. Kata Alexander Blackwood serius. Sofia Caldwell ketakutan ketika mendengar Alexander Blackwood ternyata akan memberikan dana kepada Lunarid dan itu juga 100 triliun. Dari mana orang ini mendapatkan begitu banyak uang? Dia penasaran, tapi tidak terlibat dalam percakapan antara keduanya. Alexander Blackwood berpikir sejenak dan berkata, "Sebenarnya, aku pikir yang terbaik adalah membiarkan mereka berhenti. Lagi pula, begitu banyak uang yang dilemparkan ke pasar, aku tidak tahu berapa banyak usaha kecil dan menengah yang akan terpengaruh. Kalau Lunarid tidak memiliki dana, situasi akan mudah, yaitu situasinya sepihak dan Solstice Holdings ditelan. Tapi lain halnya kalau Lunarid memiliki dana di tangannya, tidak diketahui berapa banyak perusahaan yang akan terkena dampak pertempuran hebat tersebut." Biarpun Alexander Blackwood ingin menamparkan wajah Hannah Merrick, dia juga memiliki hati yang welas asih, dia tidak ingin terlalu banyak orang yang keluarganya hancur karena pertarungan peri ini. Damai itu diperjuangkan, bukan dicari. Kuncinya tergantung bagaimana mereka memilih, kata Lunarid tenang. Setelah mengobrol sebentar, Lunarid meminta kartu kunci kepada Alexander Blackwood, lalu pergi dari sana dan memberi tahu Alexander Blackwood bahwa ketika dia ingin menggunakannya, dia harus memberitahunya terlebih dahulu. Memikirkan apa yang dikatakan Hannah Merrick, Alexander Blackwood hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan bergumam, "Gunung menekan telur. Aku khawatir ketika kamu menekannya, kamu akan menemukan bahwa ada keras sakti di bawahnya dan itu akan langsung menerbangkan gunungmu." Sofia Caldwell berkata dengan sedikit kesal, "Aku bahkan tidak punya kartu kunci, kamu ternyata berikan begitu saja pada Lunarid." Alexander Blackwood tersenyum dan berkata, "Kamu tidak memerlukan kartu kunci. Kalau kamu ingin datang, aku akan membukakan pintu untukmu kapan saja." Sofia Caldwell merasa bahwa kecerdasan emosional dari kalimat ini sangat tinggi, sehingga dia sedikit gembira. Tepat ketika dia hendak mengobrol dengan Sofia Caldwell, Alexander Blackwood menerima telepon dari Caleb Houghton, yang mengatakan bahwa dia sudah membuat upacara berguru dan memintanya untuk datang, apapun yang terjadi, dia akan berguru padanya.
Alexander Blackwood merasa itu lelaki tua itu juga tidak mudah. Demi belajar sesuatu darinya, dia membuat pertunjukan besar sehingga Alexander Blackwood merasa tidak enak hati. Setelah mendesah, dia terpaksa setuju. Bab 132 Master asal mana? Anggur yang disimpan Willie Archer di gudang anggur diambil oleh Alexander Blackwood malam itu dan dihabiskan banyak. Pada akhirnya, botol-botol kosong berserakan di lantai dan dia tidak tahu kapan tertidur. Saat bangun keesokan harinya, Alexander Blackwood mendapati Sophia Caldwell sedang berbaring di pelukannya, tapi tidak ada kekurangan pakaian di tubuhnya, hanya terlihat sedikit berantakan. Kelihatannya bagus, tapi sama saja saat kamu menyentuhnya. Alexander Blackwood melepaskan tangannya dari paha Sophia Caldwell dan mau tidak mau menggumamkan sesuatu di dalam hatinya. Sophia Caldwell juga bangun sambil menggosok matanya dan menemukan bahwa dia sedang berbaring di sofa bersama Alexander Blackwood. Dia tidak bisa menahan keterkejutannya, bangkit dengan cepat, lalu menepuk dadanya dan berkata, "Untung saja, untung saja." "Untung saja apa?" Alexander Blackwood tidak bisa menahan diri untuk bertanya. "Untung kamu tidak sebaik binatang buas." Sophia Caldwell menyipitkan matanya dan tersenyum pada Alexander Blackwood. Dia sangat puas diri, dia tertawa liar. Sudut mata Alexander Blackwood tidak bisa menahan gemetar. Kalau dia tidak minum terlalu banyak tadi malam, dia berpikir bahwa dia pasti tidak akan kalah dengan binatang buas, dia pasti lebih buas daripada binatang buas. Pagi ini, wanita ini mungkin tidak bisa tertawa dan dia mungkin menangis dan menarik sudut selimut untuk memintanya bertanggung jawab. Kalau dipikir-pikir, ternyata lumayan asyik. Tentu saja anggur penyimpanan Willie Archer adalah kelas atas. Biarpun mereka minum hingga tidak sadarkan diri tadi malam, mereka berdua tidak merasakan sakit di kepala mereka. Mereka bangun dengan otak yang sangat jernih, seolah-olah mereka tidak pernah minum alkohol. Ponsel Alexander Blackwood berdering dan itu adalah panggilan Caleb Houghton. Terdengar dia berkata, "Master Alexander Blackwood, aku sudah membuat pengaturan di ruang konferensi Hotel Semesta dan mengundang beberapa teman untuk membantu bersaksi." Alexander Blackwood berkata tanpa daya, "Master Caleb Houghton, kamu benar-benar tidak perlu terlalu serius. Aku akan mengajari apa yang kamu ingin pelajari. Selain itu, keterampilan medismu di atasku, aku yakin aku tidak bisa mengajarimu apapun. Paling banter, aku melihat penyakit yang lebih rumit dan aneh-aneh lebih banyak daripada kamu, jadi tidak perlu membuat acara sebesar itu." Tapi Caleb Houghton berkata, "Karena aku sungguh-sungguh ingin belajar, aku harus mempersiapkan dengan baik." Harap Master Alexander Blackwood tiba pukul 11 tepat waktu, Tuan Wali Kota juga akan hadir sebagai saksi. Alexander Blackwood hanya bisa setuju dan melihat jam, itu masih pagi dan belum terlambat baginya untuk mandi dulu secara perlahan. Saat Alexander Blackwood sedang menelepon, Sophia Caldwell sudah membereskan semuanya dan ketika dia keluar, dia masih berseri-seri dan berkata, "Aku akan pergi ke perusahaan, kalau kamu butuh sesuatu, hubungi aku kapan saja." Alexander Blackwood memberi Enigma Corp sebuah proyek yang dapat menghasilkan lebih dari 24 miliar. Sophia Caldwell baru-baru ini secara pribadi menyaksikan kemajuan proyek ini, berusaha untuk menghasilkan uang secepat mungkin. Dia duduk di pintu, membungkuk dan memakai sepatu hak tingginya, lekuk tubuhnya berkesan sedikit ketat seiring gerakan membungkuknya. Setelah memakai sepatu, Sophia Caldwell berbalik, mengulurkan tangan dan meraih leher Alexander Blackwood dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu sedikit kecewa?" "Apa yang membuatku kecewa?" kata Alexander Blackwood datar, wajahnya penuh kebingungan. Di sisi lain, Sophia Caldwell berbalik dengan keras, menoleh ke arahnya, lalu mencondongkan tubuh ke depan dan menciumnya dengan ganas, bahkan membuat bunyi keras. Sebelum Alexander Blackwood sadar kembali, Sophia Caldwell menarik kepalanya, melepaskan tangannya dan berjalan keluar pintu sambil tertawa seperti lonceng. Kaki berstoking hitam ramping yang dipadukan dengan bokong yang diayunkan secara ritmis, memberi Alexander Blackwood pemandangan belakang yang sempurna.
Sialan, apakah wanita ini sudah menjadi siluman? Alexander Blackwood menendang kursi hingga terpelanting setelah Sofia Caldwell pergi. Aku ternyata mabuk berat kemarin, itu belum pernah terjadi sebelumnya. Di bagian bibir juga tercium aroma lip gloss Sofia Caldwell, serta bekas aroma anggur yang tersisa dari anggur merah bagus tadi malam. Suasana hati Alexander Blackwood membaik entah kenapa, dia berkemas dan pergi ke ruang konferensi Hotel Semesta. Segera dia tiba di Hotel Semesta dan begitu dia memasuki ruang pertemuan, dia melihat orang-orang dari keluarga Lawson, Abigail Lawson juga hadir dan mereka semua dengan cemas menunggu sesuatu. Dari mana kamu dapat kabar? Apa kamu datang ke sini untuk ikut bersenang-senang? Tanya Levina Lawson dengan seringai di wajahnya saat melihat Alexander Blackwood. Abigail Lawson tidak menyangka Alexander Blackwood ternyata muncul di sini. Ketika Caleb Houghton datang merawat Tuan Besar Sebastian hari itu, dia sudah pergi. Alexander Blackwood berkata dengan acuh tak acuh, Caleb Houghton ingin berguru padaku. Mungkinkah aku tidak hadir? Biar dia berguru pada udara. Begitu Alexander Blackwood mengatakan ini, orang-orang di sekitar tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak. Wajah Abigail Lawson memerah dan dia langsung menundukkan kepalanya, berharap dia tidak mengenal Alexander Blackwood saat ini. Caleb Houghton ingin belajar dari keterampilan medis Master Alexander Blackwood, ada hubungannya dengan petugas penjara ini. Hahaha, konyol sekali, aku tidak menyangka kamu ternyata berani mengatakan itu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membuka mulut dan berbicara omong kosong karena kamu memiliki nama yang sama dengan Master? Hati-hati, Master Alexander Blackwood akan menamparkan mulutmu. Orang sepertimu benar-benar tidak tahu malu. Kebetulan kamu memiliki nama belakang yang sama dengan Tuan Alexander Blackwood, jadi kamu datang ke sini untuk menjebak dia. Apa itu tidak malu? Semua orang di keluarga Lawson mau tidak mau menyindir dan menatap Alexander Blackwood dengan mata mengejek. Abigail Lawson mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara yang dalam, Alexander Blackwood, bisakah kamu kurangi bicara beberapa patah kata? Kalau kamu diam, tidak ada yang akan menganggapmu bodoh. Alexander Blackwood akan membalas, tapi ketika dia mendengar kata-kata Abigail Lawson, dia mengangkat bahu dan tidak repot-repot mengatakan apa-apa. Saat ini, murid Caleb Houghton, Yeoman Harris, keluar. Dia melihat Alexander Blackwood dan mencibir, aku tidak menyangka tebakanmu benar hari itu. Penyakit Tuan Besar Sebastian adalah penyakit yang sulit disembuhkan dan tidak dapat dirawat dengan cara biasa. Alexander Blackwood meliriknya, terlalu malas untuk berbicara. Tapi, sebaiknya kamu tidak berbicara sembarangan nanti. Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi guruku, Pak Caleb Houghton. Kalau kamu berani membuat masalah, aku akan meminta seseorang mengusir kamu dari sini. Guruku ingin berguru pada Master Alexander Blackwood, berharap semua orang bisa menjadi saksi. Nanti, guruku akan meminta Master Alexander Blackwood untuk mengobati penyakit rumit Tuan Besar Sebastian, semua orang bisa menambah wawasan. Sudut mulut Alexander Blackwood berkedut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan berkata, Master Alexander Blackwood hanyalah pujian berlebihan dari Master Caleb Houghton. Diam. Bajingan macam apa kamu, berani mempertanyakan Master Alexander Blackwood? Kemampuan Master Alexander Blackwood melebihi harga diri guruku. Apakah menurutmu kamu lebih baik dari guru aku? Apakah kamu memenuhi syarat untuk menilai Master Alexander Blackwood yang seperti dewa? Yeoman Harris sangat marah, dia menoleh dan menunjuk ke arah Alexander Blackwood dan memarahinya. Levina Lawson juga berkata, Alexander Blackwood, kamu diam saja. Kakek masih menunggu Master Alexander Blackwood untuk mengobati penyakitnya. Kalau sesuatu terjadi padanya, kamu dan Abigail Lawson akan segera keluar dari keluarga Lawson. Ekspresi Abigail Lawson juga sangat muram, dia menatap Alexander Blackwood dan berkata, kurangi bicara. Alexander Blackwood hanya duduk dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, kenapa harus membuatnya begitu rumit? Setelah beberapa saat, Caleb Houghton dengan setelan jubah kuno muncul. Master Caleb Houghton.
Setelah melihat Caleb Houghton, semua orang mau tidak mau menyapanya dengan hormat. Caleb Houghton menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Aku ingin berguru pada Master Alexander Blackwood hari ini, aku tidak bisa disebut Master. Tolong jangan panggil aku seperti itu." Semua orang merasa bahwa Caleb Houghton sangat rendah hati dan pada saat yang sama, mereka sangat menantikannya. Siapa Master Alexander Blackwood ini? Dia bisa membuat Caleb Houghton ingin berguru padanya. Bab 133 Master Alexander. Visi dan metode Master Alexander Blackwood adalah salah satu orang paling luar biasa yang pernah aku lihat dalam hidup aku. Awalnya Tuan Wali Kota sakit parah dan aku menggunakan Polygonum multiflorum yang berusia 100 tahun sebagai obat. Pada akhirnya, Master Alexander Blackwood yang menendang titik Gao Huang Tuan Wali Kota, memaksa darah beracun itu keluar. Caleb Houghton menceritakan peristiwa sebelumnya, sekelompok dokter dan selebritas yang datang untuk menonton upacara tersebut tidak dapat menahan diri untuk tidak terpesona. Apakah Master Alexander Blackwood ini begitu ajaib? Hanya satu tendangan menyelesaikan kondisi wangsa, padahal Caleb Houghton hampir membuat pasien meninggal. Yeoman Harris tidak bisa menahan senyum dan berkata kepada semua orang di keluarga Lawson, "Apakah kalian mendengar itu? Betapa cakapnya Master Alexander Blackwood." Ada orang tidak tahu malu dan sombong beraninya dia mengatakan bahwa Master Alexander Blackwood hanyalah pujian berlebihan. Hahaha, bagaimana sekarang? Memalukan tidak? Semua orang di keluarga Lawson juga memandang Alexander Blackwood dengan jijik dan mereka semua tampak sinis, berpikir pria ini tidak memiliki kemampuan dan suka berbicara buruk, bahkan Master Alexander Blackwood yang sangat dihormati oleh Caleb Houghton pun berani dia remehkan. Aku pikir, orang itu hanya ingin sesuatu terjadi pada tuan besar kita. Niat yang tidak terduga, hati manusia tidak seperti dulu lagi. Aku pikir dia melakukan ini dengan sengaja, hanya untuk membuat marah Master Alexander Blackwood, agar tuan besar tidak sembuh. Bagaimana orang yang tidak setia, tidak baik dan tidak setia seperti itu bisa masuk ke dalam keluarga Lawson kita? Kita harus mengusirnya secepat mungkin. Wajah Alexander Blackwood acuh tak acuh, kata-kata sampah ini hanya bisa diucapkan oleh orang yang seperti sampah, kenapa dia harus peduli dengan sekumpulan sampah? Caleb Houghton terbatuk saat ini dan berkata, "Hari ini, aku sudah mengundang semua orang, aku juga mengundang Tuan Wali Kota. Aku berharap dia menjadi saksi aku saat berguru. Demikian pula, Master Alexander Blackwood juga kuundang. Sekarang, mari dengan hormat mengundang Master Alexander Blackwood untuk masuk." Alexander Blackwood berdiri tak berdaya saat ini dan hendak berjalan ke meja depan. Abigail Lawson tidak bisa menahan keterkejutannya, dia menarik Alexander Blackwood dengan keras dan berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu gila? Membuat masalah saat ini?" Alexander Blackwood berkata, "Aku adalah Master Alexander Blackwood yang mereka katakan." Levina Lawson tertawa keras dan berkata, "Kalau kamu adalah Master Alexander Blackwood, maka aku adalah reinkarnasi dari Bodhisattva Avalokitesvara. Dasar sampah, cepat duduk, jangan mempermalukan keluarga Lawson." Kalau membuat kesal Master Caleb Houghton, Tuan Wali Kota dan Master Alexander Blackwood, mampukah kamu mengatasinya? Abigail Lawson juga sedikit cemas lalu berkata dengan kaget dan marah, "Alexander Blackwood, bisakah kamu berhenti membuat masalah?" Yeoman Harris di samping mencibir dan berkata, "Baru saja kamu meremehkan tentang Master Alexander Blackwood, apakah kamu akan berpura-pura menjadi Master Alexander Blackwood sekarang? Hehe. Aku tidak tahu kenapa kulit kamu begitu tebal." Alexander Blackwood tidak peduli dengan orang-orang ini, dia berjalan perlahan ke depan. "Gawat. Abigail Lawson, cepat tarik dia." Geram Levina Lawson histeris, dengan ketakutan di wajahnya. Saat Abigail Lawson hendak melangkah maju, Alexander Blackwood sudah berjalan ke Caleb Houghton. Caleb Houghton membungkuk kepada Alexander Blackwood, menangkupkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, "Murid Caleb Houghton, memberi salam pada Master Alexander Blackwood." Bang!
Arena tiba-tiba mendidih dan hadirin yang diundang oleh Caleb Houghton semua tercengang, mereka tidak menyangka Master Alexander Blackwood ternyata adalah seorang pemuda. Mereka berpikir bahwa Master Alexander Blackwood ini seharusnya seorang lelaki tua berusia 70-an dan 80-an, bagaimana mungkin mereka berpikir bahwa ternyata masih sangat muda. Tuan Wali Kota juga tersenyum pada Alexander Blackwood dan berkata, Master Alexander Blackwood, kamu harus menyetujui permintaan Master Caleb Houghton hari ini. Dia sudah menghabiskan banyak upaya untuk berguru padamu. Mendengar kata-kata Wangsa, semua orang semakin terkejut, inilah Master Alexander Blackwood yang asli. Orang-orang keluarga Lawson yang paling bingung, seolah-olah mereka makan bom di perutnya, otaknya berdengung. Dia Master Alexander Blackwood. Bagaimana ini mungkin? Yeoman Harris juga bergumam kaget dan pada saat yang sama dia sangat takut. Caleb Houghton memuja Alexander Blackwood sebagai gurunya. Dalam hal senioritas, Alexander Blackwood adalah kakek gurunya. Baru saja dia mengatakan hal-hal buruk di depan Alexander Blackwood, mungkin Alexander Blackwood akan mendendam padanya. Abigail Lawson juga merasa pusing, dia duduk di kursi dengan linglung dan bergumam, dia. Alexander Blackwood, Master Alexander Blackwood. Apakah dia ternyata Master Alexander Blackwood? Benarkah dia Master Alexander Blackwood? Ekspresi keluarga Lawson juga berubah ekstrem, berwarna-warni. Master Caleb Houghton, dalam keterampilan medis, aku tidak tahu sebanyak yang kamu tahu, tapi aku memiliki lebih banyak kontak dengan lebih banyak orang, jadi aku memiliki lebih banyak pengetahuan. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya dengan sikap rendah hati. Master Alexander Blackwood, jangan bercanda, terimalah aku sebagai murid, kata Caleb Houghton dengan tulus. Wangsa juga menimpali, Alexander Blackwood tersenyum tak berdaya dan berkata, baiklah kalau begitu, aku akan menerimamu sebagai murid dan mengajarimu semua yang bisa aku ajarkan padamu. Caleb Houghton sangat gembira lalu meminta Alexander Blackwood untuk duduk di kursi, dia hendak berlutut dan menyajikan teh. Ini bukan masyarakat lama lagi. Aku tidak suka orang berlutut. Selain itu, kamu sudah tua. Aku takut kalau kamu berlutut, aku akan kehilangan nyawaku. Alexander Blackwood mengulurkan tangannya, mencegah Caleb Houghton dari berlutut dan mengambil teh ritual berguru selesai lalu diminum dalam sekali teguk. Caleb Houghton tersenyum dan membungkuk pada Alexander Blackwood, halo, guru. Selamat kepada Master Caleb Houghton atas keberhasilannya dalam berguru. Selamat kepada Master Alexander Blackwood karena sudah menerima seorang murid. Selamat. Semua saksi bertepuk tangan. Semua orang keluarga Lawson juga bertepuk tangan secara mekanis dengan wajah mati rasa. Mereka tidak menyangka bahwa Master Alexander Blackwood yang Caleb Houghton ingin berguru dengan sepenuh hati dan yang ingin mereka jilat, ternyata benar-benar Alexander Blackwood. Abigail Lawson jatuh ke dalam mimpi, pikirannya kacau, seluruh tubuhnya terasa pusing dan dia ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali untuk melihat apakah dia sedang bermimpi. Itu tidak hebat, hanya tahu sedikit keterampilan medis. Keterampilan medis tidak mewakili kekuasaan. Levina Lawson mendengus dan berkata dengan tegas. Semua orang di keluarga Lawson juga mengangguk dan menghibur diri dengan pikiran seperti itu. Caleb Houghton memanggil Yeoman Harris dan berkata, ini muridku Yeoman Harris. Yeoman Harris, kamu belum memanggil kakek guru. Yeoman Harris memaksakan diri untuk mempersembahkan teh, cucu murid Yeoman Harris, memberi salam pada kakek guru. Haha. Alexander Blackwood tertawa garing, merasa sedikit aneh, tidak peduli berapa umurnya, ternyata dia memiliki seorang murid yang sangat tua dan seorang cucu yang beberapa tahun lebih tua darinya, lucu juga kalau dipikir-pikir. Caleb Houghton berkata dengan serius, guru, ada orang dengan penyakit yang sulit disembuhkan yang ingin minta kamu atasi. Alexander Blackwood berkata, oh, Tuan Besar Sebastian dari keluarga Lawson. Aku belum pernah melihat penyakit ini sebelumnya, jadi terpaksa meminta bantuan guru. Caleb Houghton menghela nafas. Semua orang di keluarga Lawson merasa malu saat mendengar ini. Alexander Blackwood sudah berbicara ketika Tuan Besar Sebastian jatuh sakit,
tapi dia diejek oleh mereka, bahkan diusir oleh Abigail Lawson. Sekarang, setelah mengemis sana-sini, akhirnya mengemis kepada Alexander Blackwood. Tuan Besar Sebastian adalah kakek istriku, aku pasti akan mengobatinya, kata Alexander Blackwood enteng. Wajah Abigail Lawson memerah, bukan karena malu, tapi karena dia merasa malu ketika mengingat apa yang dia katakan sebelumnya. Caleb Houghton sedikit terkejut, tapi tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Orang-orang dari keluarga Lawson membawa Tuan Besar ke tempat kejadian, kemudian Alexander Blackwood mulai mengobati. Bab 134 Urusan penting di provinsi. Tuan Besar Sebastian kemasukan roh jahat, Alexander Blackwood menjelaskan singkat kepada Caleb Houghton, lalu melihat ke arah pakaian Tuan Besar Sebastian dan mengambil untaian manik-manik dari pergelangan tangannya. Manik ini terbuat dari tengkorak manusia, tapi dianggap sebagai manik Buddha oleh kalian. Ini memiliki energi yin yang berat dan roh jahat, ini juga dipakai setiap hari, sehingga menyebabkan situasi saat ini, kata Alexander Blackwood, langsung membuang untaian manik-manik itu ke samping. Caleb Houghton mau tidak mau bertanya, bagaimana cara menilai bahwa ini adalah energi jahat yang masuk ke dalam tubuh? Ini sangat sederhana, lihat energinya saja, kata Alexander Blackwood ringan. Sambil menjelaskan, dia memijat punggung Tuan Besar Sebastian, kurang dari 10 menit, Tuan Besar Sebastian memuntahkan seteguk darah hitam dan dia bangun. Para penonton menyaksikan dan mengagumi keterampilan Alexander Blackwood. Ekspresi semua orang di keluarga Lawson canggung dan malu, mereka semua menjadi bisu sepanjang waktu, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ketika Tuan Besar bangun, mereka mengucapkan terima kasih dengan tergesa-gesa dan membawa orang pergi. Hanya Abigail Lawson yang tersisa. Maaf, aku salah paham denganmu sebelumnya dan tidak mempercayaimu. Abigail Lawson memandang Alexander Blackwood, menghela nafas dan meminta maaf dengan tulus. Tidak apa-apa, toh bukan sekali atau dua kali. Alexander Blackwood tersenyum acuh tak acuh dan merespons seperti ini. Abigail Lawson terkejut dengan kata-kata Alexander Blackwood, kemudian sedikit marah. Dia berkata dengan marah, Alexander Blackwood, kamu memang memiliki beberapa keterampilan, tapi jangan berpikir bahwa kamu bisa bersikap sombong dengan bakatmu. Dalam masyarakat ini, kamu membutuhkan uang dan kekuasaan untuk berdiri teguh. Keterampilan ini paling banter hanya digunakan untuk bertahan hidup, itu tidak bisa diandalkan. Kalau kamu pikir ini akan membuatku berubah pikiran, kamu terlalu meremehkanku. Setelah mengatakan ini, dia membalikkan punggungnya dengan keras, wajahnya memerah karena marah. Alexander Blackwood hanya bisa tersenyum dan berkata, oke, jangan marah, aku tahu kamu tidak menyukaiku. Tapi kita setidaknya adalah teman baik ketika kecil. Sikapmu terhadapku sekarang sepenuhnya karena Paman Alfred Lawson menyuruhmu menikah denganku terlepas dari pendapatmu. Aku juga secara bertahap melihat apa yang aku inginkan dan apa yang ingin aku lakukan. Aku akan menemukan kesempatan yang cocok untuk menyampaikan hal ini kepada Paman Alfred Lawson. Mudah-mudahan, kita masih bisa berteman saat itu. Mendengarkan perkataan Alexander Blackwood, Abigail Lawson merasa sedikit masam tanpa alasan, bahkan merasa sedikit kecewa. Hanya aku yang bisa meminta cerai. Abigail Lawson mendengus, lalu pergi dengan sombong dengan kepala terangkat tinggi. Alexander Blackwood menatap punggungnya dan tidak bisa menahan senyum kecut. Dia makan bersama Caleb Houghton, Wangsa dan lainnya, lalu dia menerima telepon dari Lunarid. Lunarid berkata, besok aku akan meminjam villamu untuk mengadakan pesta. Oke, aku sudah berjanji padamu, aku tidak masalah dengan cara penggunaanmu. Tapi, setelah menggunakannya, kamu harus membersihkannya dengan benar, kata Alexander Blackwood dengan tenang. Tentu saja, Lunarid tersenyum. Istana Langit Azure Peak, milik Manor Azure Peak tidak diragukan lagi merupakan senjata yang ampuh, lagi pula itu adalah villa paling keren di kota Evermore dan memiliki hubungan dengan Willie Archer.
Lunarid meminjam villa ini untuk mengadakan pesta, yang tentunya membuat Tiger Reynolds dan Olivia Thatcher memiliki pemikiran yang berbeda, apalagi Olivia Thatcher mengetahui dari Jessica bahwa villa ini adalah milik Willie Archer. Pada saat itu, dia pasti akan bertanya-tanya hubungan apa yang dimiliki Lunarid dengan Willie Archer dan apakah Willie Archer akan ikut campur dalam perebutan bisnis mereka. Lunarid akan mengundang pengusaha dan selebritas berbagai kelas dari kota Evermore untuk datang ke pesta ini. Begitu senjata seperti Istana Langit Azure Peak digunakan, pasti akan mendapatkan keuntungan maksimal. Sekarang, Solstice Holdings diremehkan secara luas. Grup Seraphim Technologies sebagai kekuatan yang didukung oleh organisasi Partai Dragon memang kuat. Nebula Innovations dengan latar belakang ibu kota, kali ini Olivia Thatcher datang untuk menaklukkan sendiri. Menghadapi keduanya, menurut semua orang, tingkat kemenangan Solstice Holdings hampir dapat diabaikan. Sore harinya, Alexander Blackwood dipanggil oleh Alfred Lawson ke keluarga Lawson untuk makan malam bersama. TV menyala, memutar berita dari Provinsi Ashenport. Laporan terbaru dari Provinsi Ashenport, Tuan Gubernur yang mengorganisir para pemimpin provinsi untuk mengadakan pembicaraan dan melaksanakan proyek zona khusus pengembangan bisnis. Proyek ini akan dilaksanakan di kota Evermore. Tuan Gubernur dan para pemimpin provinsi lainnya sudah merencanakan tanah pembunuh di kota Evermore sebagai pusat zona khusus pengembangan komersial. Upacara peletakan batu pertama akan segera diadakan. Tuan Gubernur berkata bahwa zona komersial akan menjadi fokus Provinsi Ashenport dalam 5 tahun. Pembawa berita sedang membaca rilis berita hari ini dengan nyaring. Awalnya semua orang tidak terlalu memperhatikannya, tapi lambat laun, ekspresi wajah mereka membeku. Alfred Lawson berkata dengan kaget, "Benarkah? Tanah pembunuh akan menjadi rencana utama di provinsi ini?" Gabriela Morgan menjadi semakin panik dan berseru, "Bukankah kita pernah memegang ratusan hektar tanah di tanah pembunuh sebelumnya? Bagaimana dengan tanah itu?" "Bu, semua tanah itu dijual. Semua dijual ke Solstice Holdings. Apakah kamu lupa?" Wajah Abigail Lawson tiba-tiba menjadi pucat, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, "Alexander Blackwood tenang, dia sudah mengetahui berita ini dari Wangsa. Hanya saja sampai saat ini belum tersebar kabarnya, berarti pembagian keuntungan di tanah ini sudah beres." Setelah Abigail Lawson selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat Alexander Blackwood, wajahnya penuh dengan rasa sakit yang rumit dan tak terkatakan. Pada awalnya, Alexander Blackwood menekankan lebih dari sekali bahwa tanah pembunuh akan menjadi prioritas utama pengembangan di masa depan, tapi tidak ada yang mengingat kata-katanya. Sekarang beritanya sudah keluar, tapi tanahnya sudah dijual ke orang lain. "Alexander Blackwood, menantuku yang baik, bisakah kamu mencari Nona Lunarid untuk mendapatkan kembali tanah itu? Kita bisa beli kembali dengan harga 2 kali lipat tanahnya." Gabriela Morgan berkata kepada Alexander Blackwood sambil tersenyum, berharap dia bisa membantu. "Bibi Gabriela, tidak mudah menanganinya. Apa menurutmu Nona Lunarid akan mengembalikannya?" Alexander Blackwood tersenyum kecut. Wajah Gabriela Morgan berubah dan dia berkata dengan marah, "Dasar sampah, apa kamu tidak bisa melakukan hal kecil ini? Aku pikir itu karena kamu bekerja sama dengan Lunarid untuk menipu uang keluarga Lawson." Alfred Lawson melambaikan tangannya dengan tidak senang dan berkata, "Awalnya Alexander Blackwood mengatakan bahwa tanah itu akan menjadi berharga, tapi semua orang tidak mempercayainya, termasuk kamu dan aku, jadi apa yang kamu bicarakan sekarang?" Abigail Lawson juga menghela nafas, "Bu, tanah ini pasti tidak akan dikembalikan, tidak peduli seberapa baik hubungan antara Alexander Blackwood dan Nona Lunarid tidak mungkin mengangguk. Kalau begitu cari cara untuk menjalin kerjasama dengan Solstice Holdings dan dapatkan tiket untuk mendapatkan bagian keuntungan dari tanah ini. Ini kesempatan bagus, jangan lewatkan." Gabriela Morgan sangat cemas hingga berkata sambil menggaruk-garuk kepala. Dia menyesal tanpa henti di dalam hatinya, kalau dia tahu, dia akan mendengarkan Alexander Blackwood saat itu.
Dia bisa menjadi kaya sekarang biarpun dia hanya menyimpan 60-an AR di tangannya. Gabriela Morgan memutar matanya tiba-tiba, menatap Alexander Blackwood dan bertanya, ngomong-ngomong, bukankah kamu membeli tanah dari kerabat kita saat itu? Totalnya ada 1334 AR, kan? Semua tanah aku juga diberikan kepada Nona Lunarid, kata Alexander Blackwood tenang. Kamu sampah tidak berguna. Kamu tahu bahwa tanah itu akan sangat berharga, tapi kamu ternyata menyerahkannya kepada orang luar. Gabriela Morgan sangat marah hingga ingin muntah darah. Alfred Lawson menepuk meja dengan keras dan berkata dengan dingin, Gabriela Morgan, sebidang tanah itu milik Alexander Blackwood, apa yang dia lakukan dengan tanah itu adalah urusannya, jangan bicara lagi. Kalau aku mendapatkannya aku beruntung, tapi kalau tidak, itu adalah takdir. Karena kita tidak ditakdirkan untuk menjadi kaya, kita hanya bisa mengakuinya. Alexander Blackwood hanya bisa tersenyum, menurutnya mentalitas Alfred Lawson sangat bagus. Abigail Lawson tidak mengatakan sepatah kata pun, saat ini dia ternyata merasa malu untuk berada di depan Alexander Blackwood. Bab 135 Presidir Misterius. Keluarga Lawson melewatkan kesempatan untuk menjadi kaya, ini juga membuat Alexander Blackwood sedikit tidak berdaya, lagi pula dia mengatakan semua yang harus dikatakan dan mereka tidak mendengarkan, jadi apa yang bisa dia lakukan? Tapi, Alexander Blackwood tetap menelepon Taena Capital dan meminta eksekutif perusahaan untuk melihat apakah ada proyek yang cocok yang dapat dialokasikan ke Lawson Enterprises, atau mengalokasikan belasan AR. Dia masih memiliki 667 AR di tangannya, tapi dia sudah berjanji untuk menyerahkannya kepada Sophia Caldwell untuk dikelola, tentu saja dia tidak dapat menarik kembali kata-katanya dan mengambilnya kembali. Alhasil, dia mendapat balasan dari eksekutif bahwa Lunarid sudah atur. Hal ini membuat Alexander Blackwood merasa bahwa Lunarid memiliki EQ yang tinggi. Gara-gara berita ini, Taena Capital pun menjadi terkenal dalam semalam. Perusahaan yang tidak diperhatikan oleh orang lain ini menjadi favorit setelah beritanya disiarkan dan orang yang datang untuk menegosiasikan kerjasama dan mereka yang ingin melamar pekerjaan jumlahnya mengerikan. Wah Tuan Alexander Blackwood, kamu luar biasa, sudah baca berita hari ini. Tanah pembunuh benar-benar menjadi tanah emas. Sophia Caldwell menelepon Alexander Blackwood, dia sangat senang. Biarpun dia percaya pada Alexander Blackwood sebelumnya, tapi sebelum masalah itu terungkap secara resmi, semuanya hanyalah gambaran, tapi sekarang, itu sudah ditetapkan sepenuhnya. Alexander Blackwood berkata dengan tenang. Aku sudah lihat, kamu buat rencana sendiri dengan tenang. Sophia Caldwell berpikir sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati, di pihak Abigail Lawson, situasinya sangat rumit, kan? Lagi pula, mereka menjual semua tanahnya. Alexander Blackwood hanya bisa tersenyum kecut dan berkata, perusahaan akan mengalokasikan tanah dan proyek untuk bekerja sama dengan Lawson Enterprises dan mencoba membuat mereka menghasilkan lebih banyak uang. Alexander Blackwood pemilik Taena Capital dan kini menjadi taipan multimiliar, apalagi dengan beroperasinya lahan-lahan tersebut, nilai perusahaan akan semakin berkembang. Tiba-tiba, berita lain disiarkan di TV. Isi beritanya tentang Taena Capital. Dikatakan bahwa Taena Capital memiliki setidaknya 3.335 AR tanah di tanah pembunuh dan akan menjadi perusahaan utama yang didukung oleh provinsi di masa depan. Apalagi bos Taena Capital ini adalah pemuda yang menjanjikan. Isi dari paparan berita ini antara benar dan tidak, bahkan, membual tentang bos Taena Capital, itu membuat Alexander Blackwood geleng-geleng kepala, dia mengetahui bahwa itu mungkin karya Lunarid. Rupanya, Lunarid ingin hype Taena Capital dengan bantuan berita yang disiarkan stasiun TV provinsi, bahkan mengemas presidir misterius muda. Hahaha, presidir misterius, halo. Aku tahu namamu, apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk memberiku uang suap? Sophia Caldwell juga menonton berita dan tidak bisa menahan tawa.
Keluar, aku akan menutup telepon kalau tidak urusan lagi. Luna Reed mengadakan pesta di vilaku besok, apakah kamu diundang? Tanya Alexander Blackwood. Ya, aku diundang, banyak orang akan pergi ke sana. Kata Sofia Caldwell sambil tersenyum, tapi, aku ingin pergi malam ini. Aku sangat senang setelah membaca beritanya dan aku akan memberimu hadiah. Hadiah? Alexander Blackwood bingung. Sofia Caldwell tersenyum dan berkata, bagaimana kalau aku memakai stocking yang sama dengan kemarin dan minum bersamamu? Alexander Blackwood berkata, apa hubungannya stocking dengan minum? Sofia Caldwell tertawa semakin puas dan berkata, ketika kamu minum terlalu banyak kemarin, kamu terus menyentuh pahaku dan berkata, stocking ini terlihat cantik dengan tulisan di atasnya. Oh, kamu tidak ingat apa-apa hari ini. Aku tidak pernah mengatakan itu. Alexander Blackwood terbatuk dan menutup telepon dengan keras. Setelah menutup telepon, dia masih tidak bisa tidak sedikit tersipu. Menghadapi Sofia Caldwell, si wanita penggoda, keterampilan kecilnya pasti tidak berguna. Sofia Caldwell merasa menang, lalu berpikir, presdir misterius. Bagaimanapun, cepat atau lambat aku akan mendapatkanmu. Alexander Blackwood melihat bahwa sudah malam, jadi dia pergi dari keluarga Lawson. Keesokan paginya, Luna Reed membawa sekelompok besar orang ke villa, kemudian dia mengarahkan orang-orang ini untuk mulai mendekorasi villa. Kolam renang besar yang kosong di halaman belakang dicuci dan diisi air bersih. Meja panjang diletakkan di halaman rumput dan para koki mulai menyiapkan makanan yang lezat. Jangan katakan bahwa kamu adalah pemilik villa, kata Luna Reed kepada Alexander Blackwood. Oh. Alexander Blackwood mengangguk, tahu hype apa yang dia coba buat lagi. Pukul 1 siang, para tamu yang diundang oleh Luna Reed mulai memasuki venue satu per satu. Pengusaha dari berbagai kelas di kota Evermore serta beberapa selebritas, semua orang yang bisa datang, berusaha datang. Abigail Lawson dan Sofia Caldwell datang bersama. Ketika Alexander Blackwood melihat mereka, dia pergi menemui mereka. Sofia Caldwell, kenapa kamu terlihat akrab dengan tempat ini? Abigail Lawson melirik Sofia Caldwell dan bertanya. Aku sudah berkali-kali ke sini dan aku menghabiskan malam di sini. Jawab Sofia Caldwell setengah tersenyum. Membual saja, kamu. Abigail Lawson memutar matanya dengan marah. Tepat saat melihat Alexander Blackwood berjalan ke arahnya, wajahnya menjadi dingin. Sofia Caldwell masih tersenyum seperti bunga, melambaikan tangan kecilnya dan menyapa, halo, Tuan Alexander Blackwood, apakah kamu merindukanku? Hanya Sofia Caldwell sang iblis yang bisa menggoda Alexander Blackwood di depan Abigail Lawson. Apakah villa ini milik Nona Luna Reed? Abigail Lawson melirik Alexander Blackwood dan bertanya, dia tidak membahas tentang dulu dia pernah menggunakan villa ini untuk belagu. Tidak, dia meminjamnya. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jujur. Abigail Lawson melihat villa kuno tapi sangat mewah ini dan mau tidak mau diam-diam menghela nafas. Dia benar-benar tidak tahu berapa lama dia harus berjuang untuk membeli rumah seperti ini. Abigail Lawson memandang Alexander Blackwood dan berkata, kamu tidak akan mengatakan villa ini milikmu lagi, kan? Sudut mulut Alexander Blackwood berkedut, tidak akan. Baru pada saat itulah Abigail Lawson mengangguk puas, takut Alexander Blackwood akan keras kepala dan bersikeras bilang bahwa villa itu miliknya, itu pasti akan membuat orang lain tertawa saat itu. Sofia Caldwell melihatnya, tapi mau tidak mau merasa sedikit lucu, ini jelas rumah Alexander Blackwood. Pesta sudah dimulai dan orang-orang yang berpikiran sama berkumpul untuk menyombongkan diri dan mencicipi anggur. Wanita cantik mengenakan pakaian renang seksi dan berenang di kolam renang besar dan pria tampan yang ingin mendekati mereka juga memakai celana renang untuk bergabung. Baik Abigail Lawson dan Sofia Caldwell juga berganti pakaian renang. Sosok mereka menarik perhatian pria yang tak terhitung jumlahnya. Olivia Thatcher dan Tiger Reynolds pun datang bersama kali ini. Kemunculan keduanya membuat semua orang saling berbisik. Tak disangka, Luna Reed ternyata mengundang kedua rival. Dia sedang pamer pada kita. Kata Tiger Reynolds sambil mencibir,
menyipitkan matanya setelah berjalan ke Istana Langit Azure Peak, yang sudah lama terkenal. Sepertinya menelan Solstice Holdings menjadi sulit, kata Olivia Thatcher dingin. Dia tahu betul bahwa orang yang tinggal di Istana Langit Azure Peak adalah Willie Archer yang ingin ditemui Hannah Merrick tapi tidak bisa. Pangeran Malam Abadi yang terkenal. Lunarid mampu meminjam Istana Langit Azure Peak, itu membuktikan bahwa dia dan Willie Archer pasti memiliki hubungan yang luar biasa. Kalau Willie Archer membantu Lunarid, maka rencana mencaplok Solstice Holdings akan menjadi jauh lebih sulit. Tiger Reynolds mendengus dingin dan berkata, Pangeran Malam Abadi apa? Aku belum pernah mendengarnya. Dia bukan siapa-siapa, kan? Tidak masalah kalau Lunarid berperang bisnis dengan kita secara terbuka, kalau ingin menggunakan Pangeran Malam Abadi untuk menggerakkan dunia preman. Kami Partai Dragon juga tidak mudah dihadapi. Lunarid tampil di atas panggung saat ini, dia mengenakan gaun putih polos tanpa dandan, seperti kembang sepatu yang muncul dari air jernih. Hari ini dia tidak terlalu dingin, dia terlihat lebih lembut dan dia mengobrol sebentar dengan para tamu, yang membuat para tamu merasa tersanjung. Setelah melihat Olivia Thatcher dan Tiger Reynolds, dia berinisiatif untuk maju dan berkomunikasi dengan mereka sambil tersenyum. Lunarid pun berkata, pemilik villa ini sebenarnya adalah presidir misterius dari Taena Capital. Setelah semua orang mendengar ini, mereka terkejut. Ekspresi Olivia Thatcher semakin berat, dia dan Tiger Reynolds tentu tahu bahwa Taena Capital dibentuk oleh Lunarid dan dia menggunakan Alexander Blackwood sebagai perisai. Willie Archer, dia ternyata adalah bos sebenarnya di balik Taena Capital.